Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Kejutan terbesar di musim konyol MotoGP sudah jelas. Dia melompat sebelum didorong. Keluarnya Maverick Vinales dari Aprilia disebut sebagai langkah paling aneh di pasar pembalap MotoGP musim panas ini. Vinales akan meninggalkan Aprilia ke Tech3 KTM musim depan untuk membentuk kemitraan tampilan baru dengan Enea Bastianini dalam tim dengan dukungan penuh pabrikan. Stoknya tinggi setelah memenangkan Grand Prix Amerika dan balapan sprint di Texas, dan menjadi pebalap MotoGP pertama yang menang pada hari Minggu dengan 4 pabrikan berbeda. Konfirmasi Vinales akan mengendarai KTM pada 2025 mengejutkan para ahli di paddock. Mungkin kejutan terbesar, sejujurnya, untuk keluar dari kursi pabrikan Aprilia, kata Neil Hodgson dari TNT Sports. Pindah ke Tech3 KTM yang bukan tim pabrikan utama. Menurutku itu adalah langkah yang paling aneh. Tapi dia tidak malu melakukan gerakan aneh. Pendapatku tentang itu, dia mungkin punya petunjuk, saran, bahwa mereka tidak akan melanjutkan bersamanya di Aprilia. Jadi dia melompat sebelum didorong. Sylvain Guintoli menjawab, sepertinya Vinales tidak akan diperbarui di Aprilia. Jika Maverick bisa bertahan di Aprilia, dia pasti akan melakukannya. Dinamika dalam tim pabrikan Aprilia, Martin, dan keinginan pebalap Italia, sepertinya Maverick tidak mendapat tempat. Mungkin mereka menawarinya Trackhouse. Dia lebih suka naik KTM. Alex Espargaro telah mengonfirmasi pengunduran dirinya dan tempatnya di Aprilia akan diberikan kepada Jorge Martin tahun depan. Pabrikan yang tak pernah menyembunyikan mimpinya merekrut pebalap Italia itu akan menurunkan Marco Bezzecchi menggantikan Vinales pada 2025. Vinales akan memiliki kesempatan unik untuk memenangkan balapan MotoGP dengan pabrikan kelima ketika ia menuju tim kedua KTM tahun depan. Dia akan bergabung dengan Bastianini, yang kehilangan kursi pabrikan Ducati karena Marc Marquez dalam alur cerita terbesar musim konyol ini. Bastianini memilih hengkang dari Ducati ketimbang diturunkan peringkatnya ke tim satelit. Guintoli bereaksi, bagi para pembalap, ini adalah sebuah rasa hormat. Setelah Anda berada di tim pabrikan, bukan salahnya kalau dia cedera. Baginya, ini adalah peluang besar. Sepeda itu cepat. Luca Marini, rumit, meminta bantuan Valentino Rossi saat dia keluar dari VR46. Luca Marini membahas perkembangan komunikasi dengan Valentino Rossi sejak meninggalkan VR46. Luca Marini buka-bukaan soal sulitnya menerima nasihat Valentino Rossi usai hengkang dari VR46. Marini mengambil keputusan meninggalkan tim kakaknya Rossi untuk menjadi pebalap pabrikan untuk pertama kalinya musim ini, bersama Repsol Honda. Hal ini menghasilkan perubahan besar dari kehadiran legenda MotoGP di sudutnya. Marini ditanya seberapa besar dukungan dan nasihat yang kini ia terima dari Rossi sejak bergabung dengan tim rival. Awalnya agak rumit karena dia adalah pemilik, bos, tim, kata Marini. Tetapi sekarang kami sedang berbicara satu sama lain. Kami saling mengirim pesan. Saya mencoba menanyakan sesuatu darinya. Dari luar, saya memahami bahwa situasi dengan Honda sedikit rumit jadi saya lebih fokus pada perasaan saya, dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tim saya. Marini mengatakan tentang tekanan dan ekspektasi untuk mengikuti jejak Rossi, semua perbandingan dengan Vettel, bagi semua pembalap, hanyalah sebuah kekalahan. Vettel adalah kambing dalam olahraga ini. Senang rasanya menjadi saudaranya. Dia pria yang baik. Sekarang di musim keempatnya di kelas Premier, dan setelah finish terbaik dalam karirnya di posisi ke-8 di kejuaraan tahun lalu, Marini mendapati kehidupan di Honda sangat sulit. Ia menggantikan Marc Marquez yang keluar dari pabrikan yang identik dengan kesuksesannya karena performa motornya yang buruk. Rekan setim Marini yang baru, Joan Mir, telah berkali-kali dikeluarkan dari Honda pada tahun lalu, dan sebagai akibatnya ia secara terbuka mempertimbangkan untuk pensiun. Hebatnya, Marini butuh waktu hingga putaran ke-9 tahun ini untuk mencatatkan poin pertamanya sebagai pebalap Honda. Bahkan satu poin itu akibat penalti tekanan ban kepada Augusto Fernandez yang finish di depannya di Sachsenring. Lebih sering lagi, Marini terlihat berada di posisi paling belakang tahun ini. Namun, ia berjanji untuk bertahan dalam jangka panjang hingga pabrikannya kembali menguasai olahraga ini. Ya, kami berkembang pesat. Banyak hal berubah, tegasnya. Ini tidak mudah karena setiap pabrikan berusaha keras sepanjang musim ini, dan semua orang berkembang pesat. Tapi ya, saya ingin menjadi bagian dari proses ini. Proyek ini, bagi saya, sangat hebat. Ini memberi saya banyak motivasi.
Saya ingin menang bersama Honda. Sampai saat ini, saya ingin berada di sini. Kesalahan Jorge Martin keluar dari Ducati. Itu masalah ego. Hanya ada sedikit pengendara yang membuat perbedaan kemanapun mereka pergi. Bisakah Martin melakukan itu? Karir Jorge Martin akan mendapat manfaat jika tetap di Ducati, tetapi kebanggaan adalah faktor kuncinya, demikian klaimnya. Martin memilih untuk bergabung dengan Aprilia pada tahun 2025 ketika harapannya untuk menjadi pebalap pabrikan Ducati terbantahkan. Keputusannya untuk meninggalkan motor terbaik di grid, daripada tetap di tim satelit Ducati, masih menjadi perdebatan. Saya pikir dia akan lebih baik bertahan di pabrikan Ducati, dan itu bisa dia lakukan, kata Neil Hodgson dari TNT Sports. Ducati akan dengan senang hati mempertahankannya. Dia akan pindah ke VR46 atau Gresini dengan motor pabrikan. Itu akan menjadi hal terbaik untuk kariernya. Tapi dia pria yang bangga. Secara finansial, itu memang berperan dalam olahraga kami. Sebagai pebalap pabrikan Aprilia, dia berpotensi mendapat gaji pokok 5 juta pound. Padahal, sebagai pebalap satelit, ia bisa mendapat penghasilan 1,5 juta pound. Dia menginginkan kontrak pabrik yang layak. Itu yang terbaik dari yang lainnya. Begitu pintu tim pabrikan Ducati ditutup, dia langsung bereaksi. Perjalanan pabrikan Aprilia tersedia dan itulah mengapa dia pergi ke arah itu. Sylvain Guintoli menambahkan, itu tergantung pada karakter Anda. Beberapa pengendara membutuhkannya lebih dari yang lain. Dia tidak ingin menjadi pengiring pengantin di Ducati. Dia pikir dia pantas menjadi nomor 1. Dia tidak ingin menjadi pilihan kedua dan itulah yang terjadi. Itu adalah masalah ego, tetapi terkadang ego dan kepercayaan diri membuat perbedaan dalam cara Anda berkendara. Hanya ada sedikit pengendara yang membuat perbedaan kemanapun mereka pergi. Bisakah Martin melakukan itu? Mungkin. Dia berada di puncak karirnya. Dia belajar banyak selama bertahun-tahun. Dia paket lengkap sekarang. Aprilia adalah sebuah risiko, dia belum pernah mencoba motornya, dan motor yang dominan adalah Ducati 24. Tapi bisakah dia memenangkan balapan tahun depan di Aprilia? Sangat. Hodgson menambahkan, kami akan mempelajari betapa bagusnya Aprilia. Apakah Alex Espargaro benar-benar legenda, seorang pembunuh, mesin pemenang? Sama sekali tidak. Dia adalah seorang koruptor yang telah melakukannya dengan cara yang sulit dan mendapatkan posisinya, namun dia bukanlah seorang legenda. Dia memenangkan balapan di Aprilia. Maverick Vinales juga sama, dia tidak konsisten. Jadi kami tidak tahu seberapa bagus paketnya tapi kami akan mengetahuinya tahun depan karena, Martin, adalah yang sebenarnya. Musim ini, Martin dari Pramac berjarak 10 poin dari Pecco Bagnaia di puncak kejuaraan MotoGP.